Syurutus sihhatil jamaah. Bab ngajelaskeun ngeunaan sababaraha syarat sahna salat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa qala al-musannif rahimahullah nafa'anallahu bi ulumi fid dharain amin ya Allah rabbal alamin. Syurutus sihhatil jamaah. Bab ngajelaskeun ngeunaan sababaraha syarat sahna salat jamaah. Jadi salat berjamaah teh aya aturanana, aya syaratna. Sebetulnya sami setiap ibadah apapun jenisnya pasti aya syarat, aya rukun. Salat aya syaratna. Puasa aya syarat. Sami setiap ibadah pasti aya aturan-aturanana. Sakola wae ge aya syarat. Sub SD minimal 6 tahun setengah. 5 tahun sanajan pinter teu lebet kada podik pan kitu. Saur aturanana. Sama. Salat berjamaah pun aya syarat. Syurutus sihhatil jamaah sittatun. Syaratna salat jamaah aya genep. Sadayana aya genep. Sawaun akana fil masjid am kharijahu. Baik itu salatna dilaksanakeun di lebet masjid, di luar lingkup masjid, atanapi di luar masjid. Maksud di luar masjid deh, apapun yang di luar masjid, maka syarat ini tetap berlaku. Atau nabi sholat di lapang. Al-awwal alla yataqaddam al-ma'mum ala imamihi fil muwaqqif. Nuka hiji ayana si makmum, keberadaan si makmum itu tidak lebih, posisinya tidak lebih depan daripada imam. Geus gampang nama patokanana. Naon nu leuwih hareup anu ngabatalkeun teh. Nyata bagian kaki, bagian belakang kaki itu apa? Tumit. Hitungannya tumit. Jadi lain jari. Umpama tumitnya si makmum, ya. Karena makmumnya sukuna panjang umpama. Imamnya kecil. Jadi si makmumnya ada di depan imam. Tapi tumitnya aya di belakang imam, tetap sah. Ini bisa terjadi sebab naon kan ayah mungkin imamna anak kecil tapi memang bacanya bagus, terus paham fikih dan lain sebagainya umpama. Tapi kumaha carana? Yang demikian tetap sah. Karena yang dihitung melebihi imam itu adalah bagian tumit. Bagian tumit. Anu salajengna anu kadua, as-sani ayya'lam al-ma'mum intiqalatil imam biru'yatin aw sama'in aw sama'i muballighin kama qala sahibus safatil zibad. Anu kadua, makmum paham, mengerti, tahu intiqalat, berganti-gantinya gerakan imam. Taunya dari mana? Bisa biru'yah, ningali. Bisa karena mendengar suara imam. Namun orang sholat di masjid sebesar Masjidil Haram kan nggak bisa lihat imam. Sahnya itu dengan cara mendengar suara imam. Atau Idul Fitri lah, ampangan anak di dia di orang. Kan namun sholat di itu bagian paling itu ibu-ibu kan mau ketinggalan imam. Tapi karena bantuan speaker maka terdengar suara imam, otomatis berarti sah karena terdengarnya suara imam atau tahu gerakan imam. As-salisu nukatilu ayyanwiya al-ma'mum al-qudwah awil jamaah awil ma'mumi. Si makmum ini harus wajib niat qudwah, anut, ikut, atau niat berjamaah, atau niat jadi makmum.
tah geus gampang nama lamun urang mah usolli fardhul isya makmuman, niat abdi salat fardu isya jadi makmum dah. Ini bagian dari cara seorang makmum, aturan seorang makmum bisa sah dalam salat berjamaah. Jadi kudu niat. Falau taba'a imam bila niyatin fi ruknin Portola intizaru batola. Kumaha lamun kieu awalna salat isya tadi teh teu aya niatan jadi makmum. Tapi gerakanna milu-milu imam, batolat salatu batal. Karena apa? Ari niat jadi makmum henteu, tapi gerakanna milu-milu anu dihareup, milu-milu imam. Gitu. Tapi lamun kieu kumaha? Imam takbir salat isya adilah. Makmum takbir. Begitu selesai takbir, aduh tadi teu niat. Teu niat jamaah. Bolehkah di tengah-tengah ini? Boleh. Henteu kudu balikan deui takbiratul ihram. Jadi tinggal niat tuh niat abdi jadi makmum atau niat abdi makmum kayak anu aya di ayeuna abdi. Contohnya seperti itu. Jadi makmum harus niat jadi makmum. Andaikan lupa pas takbiratul ihram, aduh, terniat tadi jadi makmum. Nggak usah mengulangi takbirnya. Cukup niat di tengah pas inget tadi teh ya. Dengan syarat ulah inget geus rakaat katilu. Harus di awal tadi. Namun disebutkan falau taba'a imamahu bila niyatin fi ruknin wa tala intizaru gitu. Lila inget nanti panjang. Intizar nunggu niat itu niat sampai bergerak ininya otomatis tidak sah karena lila. Artinya boleh umpama ada orang sholat di depan, orang sholat di tukang. Di tengah-tengah, begitu selesai takbir, makmum kasih itu. Walaupun agak jauh jaraknya, boleh. Niat. Imamnya nggak tahu bahwa ada makmum. Boleh. Imam tidak wajib niat jadi imam kecuali di beberapa posisi. Nanti di ujung kita akan jelaskan. Nah, fanniat wajibatun 'alal makmum dunal imam. Makmum wajib niat jadi makmum, tidak wajib untuk imam. Artinya untuk imam illa fi, kecuali di beberapa posisi. Di antaranya sering dilakukan lah. Hiji al-jumu'ah, salat Jumat. Nah, kalau salat Jumat imamnya dari awal sudah harus niat jadi imam. Sehingga pentingnya kebiasaan mengucap usolli fardhul maghribi, usolli fardhul jumu'ati gitu. Tujuannya apa? Li'anatil qalbi. Sunnah. Nolong hati. Kita ini sibuk dengan urusan dunia. Bapak tarian sapopoe sumbangan terus poho salat duhur. Untuk usolli heula. Begitu Allah bingung asar duhur itu gitu kan. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang. Karena apa? Sibuk kita dengan urusan-urusan kehidupan. Sehingga disunahkan usolli fardhus subhi, usolli fardhul maghribi. Tujuannya menolong hati. Karena apa? Zuhur asar kan sarua berang. Nah, ada kemungkinan tertukar. Sehingga sunnah. Nah, balik lagi tadi. Imam itu wajib niat jadi imam. Lamun diantaranya sholat Jumat. Sholli fardhul Jum'ati. Ada ini imaman gitu. Karena imamnya kan teu anger. Sok jadi makmum oge. Bising poho. Yang kedua, contoh sajalah. Wal mu'adah, salat mu'adah, salat mengulang. Seperti Bapak yang ini sering salat mu'adah. Salat mu'adah itu diurang biasanya dilaksanakan sabada salat Jumat. Sholli fardhu zuhri mu'adatan, ganti. Nusok malah ngalaksanakeun mangga, nutara ulah nyinyir. Ya.
Nu osok mangga lajengkeun, nu tara ulah protes. Dua-duanya ada penjelasan panjang lebar. Gitu. Jadi bisi aya nu nanyakeun apakah ada. Kitabnya ada, tapi ngajina panjang. Dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan soal muadah itu panjang. Ada pro dan kontra. Terus nusuk ngalaksanakan silahkan lanjutkan. Nutara seperti simkuring sareng Ustaz Warnoto moal protes moal kumaha-kumaha. Anu salajengna nu kaopat Ar-Rabi' ayyatawafaqa nazmu sholatihima. Urutan bentuk cara sholat kedua belah pihak, imam dan makmumnya harus sama. Artinya tesah seorang bermakmum kepada imam apabila ada sholat, ada gerakan-gerakan sholat yang berbeda. Contoh, sholat janazah imamna atau sholat gaib lah. Sholat janazah mana men we sholat gaib dak katingali meureun janazahna aya. Sholat gaib satu misal. Kan sama dengan sholat janazah praktik. Makmum tak apa sangkana sholat fardu, sholat sholli fardu duhri, itu nyawa sholat gaib satu misal. Begitu iya, ya otomatis batal. Atau sholat khusuf, gerhana matahari, gerhana bulan. Kita kan rukuna 2 kali, fatihahna 2 kali. Atau imamnya keur sholat kodo, makmum nggak tahu husnuzon, jadi makmum. Boleh. Sepanjang secara sholatnya sama. Kecuali sholatnya beda. Itu paling sederhana demikian. Al-khamis anu kalima alla yukhalifa al-ma'mum al-imam fi sunnat fahishatil mukhalafah as-sujudis sahwi au sujudit tilawah. Makmum juga jangan melawan imam dalam tanda kutip secara gerakan berbeda dengan imam. Pada bagian-bagian sunnah yang perbedaannya jelas gitu. Contoh, imam membaca surah yang di dalamnya ada sujud tilawah. Karena imamnya hoream atau tengah itu bagian ayat sujud tilawah. Akhirnya imamnya tidak sujud tilawah, makmumna hafiz. Tahu bahwa itu sunnah sujud tilawah, tapi gak fakih, kurang ngerti umpamain. Akhirnya karena dia yakin ini sujud tilawah, sujud. Imamnya meneruskan bacaannya. Berarti kan dia jelas beda gerakan jeung imam. Imamna nangtung keneh, makmumna parantos sujud. Walaupun dia nangtung deui, ikut deui, tapi dia sudah melakukan gerakan nyantai gerakan radikalisme mah. Tapi gerakan yang berbeda antara dengan imam. Batal. Atau sujud sahwi. Ini ada pengalaman sedikit. Punten. Ini cerita saya waktu di Pagaden tuh. Sujud sahwi berjamaah subuh karena poho. Saya untuk kunut. Di situ ada ibu-ibu ikut jamaah subuh, kan pakai satir, pakai penghalang. Rakaat kedua poho tekunut. Saya ingat karena ini sunah apaan? Ya sujud sahwi lah. Begitu sujud sahwi, kadang sekali sujud sahwi. Penumpang nih makmum perempuan, assalamualaikum, terus ngobrol. Boleh cok. Tapi ngomong ke imam, yang jadi masalah, kalau dia salam sebelumnya niat keluar dari imam, ya niat keluar dari jamaah nggak masalah. Ya kan kemungkinan makmum tidak tahu. Sehingga ini sekedar pengingat untuk para imam. Lamun kira-kira makmum kita ini nggak paham benar tentang sujud sahwi karena belum teredukasi atau jarang ngaji, lamun poho kunut atau sunnah-sunnah contoh poho tahiyat pertama, poho tasyahud awal itu nggak usah sujud sahwi, lain-lain nggak boleh, bukan sunnah hukumnya.
Kan kalau ada kekhawatiran makmumna malah bingung, malah salam imamna sujud wae, ya sudah, jangan dulu sujud, nanti diedukasi baru jamaahnya. Ini pengalaman pribadi yang tapi jelas ada pembelajaran. Gitu, ada pembelajaran. Sujud sahwi ini barang jarang dilakukan, sehingga karena jarang-jarangnya malah kebingung. Anu salah jengna, kurang ringkes ke bagian anu khomis terakhir. Nah, gitu. Lengit gini. As-sadis yang keenam. Oh, ingat kaliwat. Ayyutabi'ahu fa in takhalafa anhu ay ta'akhkhara anhu biruknaini fi'liyaini atau taqaddama alaihi bihima bila uzrin batalat sholat. Nah, lamun jadi makmum wayahna ulah katinggalan 2 gerakan, ulah miheulaan 2 gerakan. Nah, ini yang sering terjadi punten. Biasana dalam sholat berjamaah ada problem kieu. Makmum penasaran. Keur sujud lah, karena enggak ngelihat sujud. Ieu imam hudang acak. Kadang-kadang punya keyakinan, wah ini geus hudang ya. Kurang tinggalin. Akhirnya dia bangun. Lamun bangun langsung cengkat duduk mending. Bangun setengah noong, dan ternyata imamnya masih sujud. Fatalnya dia balik lagi sujud. Pada saat dia balik lagi sujud berarti 2 gerakan, dan itu batal. Caranya kumaha? Nyawayana bungan tadi setengah ngangkat lah cicing. Makanya kalau memang meyakini imam eta, wah imam geus hudang ya, langsung cengkat duduk. Mending we nungguan bari diuk mah. Daripada nungguan bari kan repot urusan. Karena itu harus kudu kitu nungguana. Sampai si imam itu gerak. Gitu. Dan alhamdulillah pernah ketemu jamaah demikian. Waktu ditegur diingatkan, dia sadar daek ngulangi sholatnya. Ya walaupun kadang-kadang di masjid aya anu diingatkan. Bu. Ini kan kalau warna kulitnya jelas terlihat, boleh. Aurat laki-laki kan baina surrah war rukbah, antara pusar dan lutut. Nah ini punten ya, punten. Kanggo para pemuda biasanya, ini sering kanggo kaos karena strip yang agak longgar. Lamun pakai celana jeans, lepis. Ini kadang-kadang iya kaos keangkat, celana lepisnya teh muka. Ya artinya bahwa sholat wayahna bajunya yang agak panjang lah. Gitu. Apalagi yang pakai celana jeans itu ya wayahna. Gus mas pakai agak nyetrit, pendek kan? Pas ruku, sujud ruku lah terutama. Ini sering. Bingung ada ingatkan deh. Ruku dirojok mah gitu kan panas juga. Bingung masya Allah. Kadang-kadang iya saya bingung gini, bisi pundung gitu. Orang ke masjid mesti tegur ini. Bingung. Yang perasaan baik-baik gitu. Itulah mungkin perjuangan dakwah kudu sabar. Jadi kamu sadayana lah. Artinya begini, kalau jamaah di taranya ingatkan lah rekan, temen yang lain sering sholat pakai itu. Ayana lah, mun sholatnya lebih panjang ya boleh sih boleh. Sepanjang auratnya, baina surrah war rukbahnya laki-laki gak kelihatan, ya sah. Tapi kan juga ya syar'an wa adatan. Cek agama pantes ente, cek adat pantes tuh orang kondangan sakit rapi. Nah, kadang-kadang sholat kan eleh ke kondangan, kemayunan Gusti Pangeran masihan berbagai nikmat ka urang kadang-kadang. Oh, nah itu gambaran sederhana kan gitu. Makanya wayahna kanu sok salat, terus bajuna sok rada cingkrang, nyetrit gitunya. Ganti heula lah. Apalagi pas pakai celana jeans. Wayahna lamun salat ulah pakai celana jeans. Karunya jin pakai celana naon pakai ke urang. Anu ka genep tadi teh tidak boleh mendahului
imam tidak boleh tertinggal juga oleh imam, kecuali bacaannya emang lambat bacaannya, kecuali tapi harus diselesaikan bacaannya. Dan umumnya, nah ini punten, ada jamaah yang begini punten, pas sholat naon teh jamaah, imamnya sudah baca surah bagian akhir, begitu imam geus mulai ruku, lamun kira-kira mau jamaah terhitung jadi masbuk yang dapat 1 rakaat, secepatnya takbiratul ihram langsung ikut imam ruku. Ulah Allahu Akbar cicing heula, imam cengkat kakarek ikut ruku. Fatihahnya nggak selesai, nggak Fatihah pisan. Udah gitu dihitung 1 rakaat. Ini gawat. Ini kan bagian jamaah soalnya. Jadi makmum masbuk mah lamun hayang menang gratisan Fatihah dari imam, caranya tadi. Begitu yakin mau bisa ngudang imam, imam ruku, kita takbir langsung ikut ruku. Maksudnya ulah takbirnya langsung ruku lain, takbiratul ihram dulu, selesai langsung nggak usah baca naon deui, ikut ruku, salamet tak bagian 1 rakaat, Al-Fatihah ditanggung imam. Iya banyak contoh. Dia takbiratul ihram nungguan heula, maca Fatihah teu anggeus kadang-kadang can dibaca, imamna iktidal, dia ruku. Geus kitu teh tetap dihitung 1 rakaat. Ini jangan sampai kayak gini. Ya inilah pentingnya ngaji kan gitu. Pada saat ngajinya repot. Lamun diingatkan kalah kapase ya bingung memang. Ayo ngaji mah insyaallah moal. Karena sudah terbiasa berdiskusi lah. Wa idza kana fil masjid fayuzadu syartun. Ada beberapa syarat guys, gampang nama kila. Lamun sholat di masjid, tadi kan dari awal dijelaskan bahwa imam makmum itu harus tahu gerakan imam atau bisa mendengar suara imam. Dalam kitab itu sederhana sebetulnya penjelasannya. Lamun masih wilayah masjid, sanajan kehalanganku, anu ibu kan sok dihalanganku kain naon gitu. Sepanjang suara imamnya yang menandakan gerakan imam itu ditangkap dengan baik, maka sah. Itu.